Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Aljabar Elementer. Di sini kita masuk di pertemuan pertama. Pada pertemuan perdana ini saya coba akan mengulas sedikit tentang matriks ya. Jadi sebelum masuk ke materi inti, mungkin di sini saya akan ulas tentang pengantar matriks ya. Di sini ada latar belakang dan motivasi. Jadi nanti sebelum kita masuk ke materi matriks, jadi nanti ada beberapa konsep yang teman-teman harus tahu nanti seperti apa matriks itu. Jadi dasar keluarnya atau dasar muncul definisi seperti apa matriks itu. Jadi kita misalkan matriks merupakan salah satu ekspresi matematik yang banyak digunakan dalam aplikasi ya. Di sini secara umum matriks itu kumpulan informasi. Jadi nanti dalam matriks itu dia isinya ya bisa berupa angka, huruf, atau mungkin dalam aplikasi dia bisa berupa informasi-informasi. Yang paling gampang kalau teman-teman masuk di Microsoft Excel itu dia kan ada baris, ada kolom. Nah, di situ kan informasi yang teman-teman bisa dimasukkan di Excel itu kan ada yang bentuknya angka. Ada juga mungkin yang bentuknya tentang kesukaan seseorang. Itu kan data dibentuknya. Nah, itu matriks dia. Jadi secara umum kalau di aplikasi matriks itu isinya tidak hanya angka. Jadi bisa berupa informasi yang disusun sehingga dia berupa baris dan kolom, ya. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari biasa kita menjumpai matriks yang teman-teman biasa misalnya kalau di kampus kan ada daftar hadir ya, daftar mahasiswa yang mengambil satu mata kuliah. Itu biasanya kan di situ ada daftar mahasiswanya. Ada daftar-daftar yang mengambil mata kuliah ini siapa saja. Itu di situ ada listnya berupa tabel. Di situ kan ada nomor, nama, NIM. Di situ kan itu kan kombinasi antara informasi nama, ada huruf dan juga banyak informasi lainnya. SKS juga ada di sana. Oke. Kemudian ada tabel keberangkatan kedatangan di stasiun kereta api ataupun di pesawat terbang ya, di bandara. Teman-teman lihat kalau di layar itu kan ada kedatangan. Di situ ada tabel-tabel. Jadi di situ untuk memudahkan kita dalam melihat jadwal, ya. Jadi kalau menjemput kan enak, oh ini datang atau belum. Lihat di layar televisinya, biasanya di stasiun-stasiun itu memberikan informasi seperti itu. Ini juga sama untuk pesawat terbang, teman-teman. Kalau misalnya kita menjemput, kita melihat kan tabel kedatangan di situ ada berupa informasi di layar televisi datang. Ya, di situ juga sama, memudahkan kita dalam melihat ya, tanpa menggunakan suara, tetapi kita dalam teks tulisan kita bisa melihat informasi yang ditampilkan dalam tabel itu. Rekam medis, jadi nanti kalau teman-teman ke rumah sakit biasanya di situ dokter memegang suatu buku ya, di situ berupa tabel-tabel tentang riwayat pasien. Ya, itu biasanya bersifat rahasia. Itu gunanya si dokter nanti bisa, kalau si pasiennya rutin berobat ke dia, maka si dokter bisa memantau perkembangan penyakitnya apa yang dia derita. Jadi obat apa yang udah diberikan. Itu kelebihannya untuk di matriks ya. Nah, di sini dalam aljabar linier, di sini dia biasanya kalau kita belajar dalam aljabar, itu kan kita nyatakan dalam bilangan, ya. Jadi nanti di sini sebelum kita masuk ke matriks, teman-teman waktu di SMA atau di SMP pernah diberikan dia untuk menentukan suatu titik potong dari dua garis yang berpotongan. Kalau garis sejajar tidak bisa. Nah, di situ kan teman-teman menggunakan eliminasi dan substitusi. Di sini misalkan saya punya garis M dan garis N. Nah, nanti di sini pada saat teman-teman nanti mencari titik potong dari kedua garis ini, maka biasanya metode yang digunakan pada saat kita di SMP atau SMA itu kan teman-teman ada mengeliminasi, kemudian juga bisa menggunakan substitusi. Jadi bisa menggunakan metode campuran, ada eliminasi, substitusi, mungkin juga menggunakan metode grafik ya. Nah, nanti di sini biasanya kalau kita mengeliminasi, kita berusaha menghilangkan variabelnya ya, variabel y-nya atau x-nya. Sehingga kalau misalkan saya akan menghilangkan variabel x, maka yang di atas kalikan dengan 3. Ya, kalau saya menghilangkan variabel y, maka yang di bawah saya kalikan dengan 3. Yang kita hilangkan kan variabelnya di sini. Ya, sehingga saya punya x atau punya y. Terserah teman-teman akan menghilangkan x atau menghilangkan dengan y. Jadi nanti dengan menggunakan eliminasi dan substitusi, persamaan di sini nanti lihat ya.
Di sini yang saya hilangkan adalah variabel X ya. Di sini berarti yang apa? Kita melakukan variabel Y-nya dikalikan min 3 ya. Di sini persamaan N dikalikan dengan min 3, berarti Y-nya saya hilangkan. Ya. Di sini kan dikalikan dengan min 3, variabel Y-nya saya hilangkan, berarti yang bawah menjadi 9 ditambah 3Y sama dengan 15. Seperti ini. Nah, dikalikan min 3 kan, kemudian teman-teman dijumlahkan. Maka kalau dijumlahkan Y-nya hilang, berarti tinggal min 8 di sini. Kalau kita lihat ya, coba mengeliminasi, berarti kita punya min 8x sama dengan min 8 di sini ya. Maka x-nya sama dengan 1. Nah, pada saat x-nya 1, teman-teman bisa masukkan ke persamaan awal atau yang di sini sama aja. Boleh ambil yang m, boleh ambil yang n, sehingga teman-teman bisa mendapatkan yang nilai y-nya. Sehingga dengan mensubstitusi nilai x sama dengan 1, maka saya punya y sama dengan 2. Jadi solusi dari sistem persamaan ini adalah pada saat x-nya 1 dan y sama dengan 2. Kalau kita perhatikan ya, di sini teman-teman biasanya pada saat menyelesaikan suatu sistem persamaan, kita harus tahu juga ya, apakah jawaban yang saya dapat itu betul atau salah. Maka cara ngeceknya, masukkan nilai ini ke persamaan yang atas atau yang bawah. Kalau memenuhi berarti benar, kalau tidak berarti salah perhitung. Jadi dimasukkan x-nya 1, y-nya 2, berarti 1 tambah 2 kali 3 berarti benar. Jadi nanti kalau benar berarti ini penyelesaiannya sudah betul. Ya. Oke, biasanya nanti dalam solusi sistem persamaan bisa dalam bentuk pasangan berurutan. Soalnya apa? Dia bentuknya adalah titik ya, x, y. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, operasi yang tadi kita lakukan untuk yang eliminasi, di situ kita tidak melibatkan angka. Kita hanya melihat kita tidak melakukan pekerjaan pada koefisien, tapi yang kita lakukan adalah pada variabel x dan variabel y. Yang kita hilangkan variabelnya, tapi bilangannya enggak di sini. Maka nanti di sini berarti variabel itu hanya pengoperasian. Jadi nanti di sini teman-teman, ini awal mula muncul matriks ya. Jadi di situ kan pada saat teman-teman mengeliminasi untuk mencari solusi dari sistem itu, teman-teman kan hanya memperhatikan variabel-variabelnya tanpa memperhatikan koefisiennya. Ya. Di sini koefisiennya, maka nanti di sini, sehingga untuk mempermudah ini motivasi matriks ya munculnya. Jadi kita hilangkan aja variabelnya. Cukup dituliskan koefisiennya, sehingga saya punya dalam bentuk ini, maka saya punya koefisien seperti ini. Nah, 1331 7y. Kan tadi kita tidak yang ini sebenarnya kan ini pernyataan matik. Kalau dalam bentuk matik kan ini dikalikan ke situ ya. Jadi nanti kita ini motivasi awal muncul matriks di sini, jadi variabelnya disingkat dulu sehingga dapatlah matriks seperti ini ya. Itu maksudnya. Nah, ini mungkin awal mula muncul matriks dari sistem persamaan. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada saat teman-teman tadi melakukan operasi pada sistem itu, yang teman-teman lakukan adalah operasi terhadap variabelnya. Koefisien tidak dilakukan kan? Kita hanya melihat variabelnya supaya sama dikalikan berapa atau koefisiennya. Oke. Oke, di sini ya. Jadi nanti bahwa tidak terpengaruh apapun terhadap variabel-variabelnya, melainkan hanya pengoperasian terhadap koefisien-koefisien persamaan. Nah, kemudian kita akan bicara di matriks ya. Matriks ya. Matriks dan operasi matriks. Ini ada beberapa operasi yang teman-teman harus ketahui sebelum kita masuk ke materi inti kita. Nah, di sini matriks ini jadi nanti teman-teman tadi kan matriks itu informasinya dia kan berupa suatu persegi panjang yang isinya berupa informasi. Nah, yang kita punya sini informasi berupa angka-angka atau huruf-huruf atau simbol-simbol. Ya, jadi dia peletakannya antara baris dan kolom. Jadi yang ini kan berarti indeks yang di depan satu ini berarti dia baris, indeks yang kedua berarti dia kolom. Yang warna merah ini berarti dia cerita kolom, indeks yang warna hitam berarti bicara baris. Nah, ukuran matriks teman-teman bisa dilihat dari objek yang paling kanan bawah. Berarti ukuran matriksnya adalah M kali N. Ya. Nah, di sini
Jadi matrik ini, oke. Nah di sini tadi saya sebutkan untuk melihat ukuran matrik, teman-teman cukup melihat komponen yang paling pojok kanan bawah. Ini dia letaknya di baris berapa, kolom berapa. Itu menunjukkan matriknya adalah ukurannya berapa kali berapa. Di sini ukurannya adalah M kali M. Oke. Selanjutnya nanti yang di dalam ini nanti disebut dengan entry matrix. Biasanya nanti penulisan matrik dinyatakan dengan huruf besar ya, A, B, C dia. Itu kesepakatan dalam penulisan matriks. Nah, di sini berarti matrik biasanya terkadang ada matrik A saja, tetapi ada juga mengatakan sini M kali N, artinya dia matriknya ordonya N kali M, M kali N. Atau juga disebutkan diberikan matrik A berukuran M kali N. Penyebutannya terserah yang menuliskan di buku. Kita ikuti aja ya, seperti ini. Pilih ya yang teman-teman suka di sini. Nah, di sini nanti ada juga nanti matrik dinyatakan dalam bentuk indeks yang di dalam AIJ ini ya, AIJ ini. Mohon maaf, ini bukan satu tapi IJ. Artinya dia untuk I-nya jalan, J-nya jalan. I-nya sebagai baris, J-nya sebagai kolom. Ya. Jadi kalau saya punya AIJ menyatakan entry matriknya dengan IJ itu dengan I itu berjalan dari 1 sampai M dan J-nya juga berjalan dari 1 sampai M. Kenapa? Ukuran matrik adalah M kali N. Nah, di sini dia AIJ ini dia berupa bilangan real, baris ke I, kolom ke J. Jadi komponen yang depan berupa baris, yang kedua berupa kolom, ya. Nah, teman-teman di sini kita perhatikan. Ini dia ukuran matriknya berapa kali berapa. Teman-teman kalau lihat di sini, perhatikan komponen yang di Yang di pojok kanan paling bawah. Pojok kanan paling bawah itu angka berapa? Angka ini ya. Perhatikan ini di sini. Nah, ini berarti letak yang menentukan ini dia ukurannya berapa kali berapa. Lihat di sini, hitung barisnya. 1. Jadi ini hitung baris kan? Ini baris 1, baris 2, baris 3. Berarti ukurannya adalah ini adalah 3. Hitung kolom. 1 2 3 4. Oh, berarti ukuran matriknya adalah 3 kali 4. Ya. Itu caranya. Oke. Kemudian lihat entry A11. Artinya apa A11? Entry A11 berarti letaknya di kolom pertama, matrik baris pertama, berarti ini ya. Kolom pertama berarti ini. Berarti biasa 1. Kemudian saya punya 24. Apa itu 24? Berarti letaknya pada baris kedua di sini. Kolom keempat 1 2 3 4. Oh, berarti angka 2. Kemudian di sini 42. Apa artinya 42? Baris keempat, kolom kedua. Berarti baris adalah di sini. Kita tahu lihat barisnya ada berapa? 3. Berarti ini tidak ada. Ya, berarti tidak ada di situ. 34 baris ketiga kolom keempat, baris ketiga kolom keempat. Berarti dia 0 di sini. Yang ini. Oke, itu mungkin teman-teman. Kemudian nanti di sini ada dalam penyebutan matriks di sini ya. Penyebutan matrik itu nanti ada beberapa matrik khusus yang akan kita nanti dapatkan di depan. Jadi nanti ada namanya matrik kolom atau disebut juga vektor. Ya, ini kolom. Jadi satu kolom saja. Ini satu baris saja, ya. Kemudian di sini ada juga matrik 0. Matrik 0 biasa disingkat dengan O. Jadi isinya 0 semua. Ya, simbolnya seperti itu. Ini matrik 0. Kemudian ada beberapa jenis-jenis matrik yang akan kita temukan nanti di materi kita di depan dan teman-teman harus tahu di sini. Nah, di sini ada namanya matrik identitas. Matrik identitas adalah diagonal utamanya dia berupa angka 1 seperti ini. Ya, ini berarti ukuran 2 kali 2, 3 kali 3, ini berarti ukuran N kali N. Dan matrik identitas ukurannya adalah persegi atau N kali N. Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Selanjutnya ada matrik diagonal. Matrik diagonal itu adalah salah satu contoh matrik diagonal adalah matrik identitas. Nah, di sini matrik diagonal itu dia diagonal utamanya berupa huruf D, tidak harus angka 1. Jadi di sini yang dikatakan matrik diagonal itu dia pada diagonalnya angkanya tidak 0 semua. Jadi boleh di sini misalkan jadi DD semua, yang lainnya 0 ya. Selain diagonal utama dia 0. Ini dia harus matrik persegi. Ini contoh di bawah, ini diagonal. Nah, di sini kan diagonal juga. Nah, ini diagonal kan? Nah, di sini 0. Ini dia tidak 0 semua. Nah, ini contoh dari matrik diagonal. Kemudian ada matrik simetris. Kalau matrik simetris itu dia sama ininya. Jadi dilihat di sininya,
AB berarti ini sama. Dia mirip dicerminkan terhadap diagonal utama. Ini kan diagonal utamanya ABC, maka D dengan D sama, E dengan E sama, F dengan F sama. Itu namanya matriks simetris. Contoh ini. Ya. Contoh di simetris seperti ini. Ya, jadi dia seperti dicerminkan terhadap diagonal utamanya. Kemudian ada namanya matriks berikutnya adalah matriks segitiga atas. Ada juga matriks segitiga bawah. Ini penting nanti dalam teman-teman pada saat mencari determinan, kita harus tahu ini matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas itu dia angka di atas diagonal dia tidak 0, tapi di bawahnya angka 0. Ya. Di sini kan diagonalnya nih. Berarti di bawahnya harus 0. 0 semua angkanya. Berarti di bawah semuanya harus 0 semua. Tuh. Nah, pada saat kasus khusus di situ pada saat ada identitas tadi, berarti dia juga termasuk segitiga atas. Sekaligus dia nanti segitiga bawah. Maka segitiga bawah balikan dari dia. Maka di bawah diagonal dia bukan angka 0. Di atasnya adalah angka 0. Nah, contoh matriks segitiga atas dan bawah adalah contoh matriks diagonal. Salah satunya adalah matriks identitas. Nah, di sini kita akan melihat operasi-operasi matriks. Ya, pada teman-teman kan pada bilangan real ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, perpakatan dan seterusnya. Tetapi di matriks tidak ada operasi pembagian. Nah, di sini ada beberapa operasi matriks, yaitu yang kita bicarakan di sini adalah ada penjumlahan atau pengurangan, perkalian, pembagian ada transpose, ya. Nah, di sini penjumlahan, perkalian melibatkan beberapa matriks minimal 2, ya. Tetapi kalau transpose itu dia hanya satu matriks. Penjumlahan matriks. Nah, di situ saya punya matriks A dan B berukuran sama. Jadi dua matriks bisa dijumlahkan, syaratnya dia mempunyai ordo sama. Kalau ordonya beda maka matriks itu tidak bisa dijumlahkan. Dia ordonya sama. Jadi nanti matriks kalau kita simpulkan dalam bentuk huruf A, AIJ, B-nya IIJ, C-nya CIJ, maka nanti penjumlahannya adalah yang seletak, CIJ ya. Jadi kalau I-nya 1, J-nya 1 ini pun harus sama. I1, J berarti A11 dengan B11. Kalau saya punya A12 berarti B12, tidak boleh sama. Ya, tidak boleh berbeda, tetapi dia harus yang dijumlahkan adalah yang posisinya sama. Kalau secara narasi huruf seperti ini dia, ya. Jadi kalau secara matriks seperti ini. Jadi dia indeksnya sama. Lihat ya, yang dijumlahkan dia punya indeks sama. Dia punya letak sama. Nah, ini adalah penjumlahan atau pengurangan matriks. Ini contoh. Jadi kalau saya punya A tambah B, ya berarti 0 dengan 4, 1 dengan min 2, 2 dengan 1, min 3 dengan min 3. Seperti ini. Dan jumlahnya ya. 0 tambah 4, 4, 1 dikurangi min 2 berarti min 1, 2 ditambah dengan 1 berarti 3, min 3 tambah min 3 berarti min 6, dan seterusnya. Sekarang kita lihat ya. Ini cara tadi yang saya bilang tadi kan, dua matriks dijumlahkan adalah yang objek-objek yang kita jumlahkan adalah yang bersesuaian letaknya. Ini contoh ilustrasi seperti ini. Yang tadi secara simbol ya. Jadi kalau matriksnya berbeda tidak bisa dijumlahkan. Ya. Hati-hati teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan. Di sini kita sajikan contoh. Perhatikan, ini jebakan. Di sini matriks yang saya sajikan di contoh adalah semuanya matriks 0. Ya. Jadi kalau teman-teman ngawur, ya 0 tambah 0 ya 0. Ya. Tetapi di sini soal yang kita sajikan di sini ya soalnya jebakan. Jadi teman-teman sebelum menjumlahkan matriks, tolong perhatikan syaratnya apa tadi. Dua matriks bisa dijumlahkan jika mempunyai ordo sama. Kalau ordonya beda tidak apa. Ini saya ambil contoh di sini ya. Contoh di sini. Misalkan saya ambil CD ya, C dengan D. CD. C lihat. C di sini, C ukurannya 3 kali 3. Ya. 3 kali 3, dia ditambahkan dengan ukuran matriks berapa ini? 3 kali 1. Nah, berarti di sini matriks ini sudah nggak bisa dikalikan. Tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Dia punya ordo maka saya katakan ini dia tidak
definisi. B dengan D. B dengan D juga sama, beda ordonya, maka tidak terdefinisi. Untuk yang lainnya dicoba teman-teman ya. Jadi nanti kalau matrik bisa dijumlahkan, dikurangkan jika dia mempunyai ordo sama. Nah, kita lihat di sini untuk matrik ya, untuk matriks kita coba pada saat kita menjumlahkan matriks. Jadi kita bilangan-bilangan real yang dijumlahkan itu nanti pada saat entry-entry yang bersesuaian ya. Jadi teman-teman kalau tidak paham silahkan komentar ya, bertanya di kolom komentar. Nah, kita lihat dari sifat bawaannya, sifat bawaan dari penjumlahan matriks itu mengikuti dari bawaan dari bilangan real ya. Pada bilangan real penjumlahan berlaku sifat komutatif, maka di matrik juga berlaku sifat komutatif dan seterusnya. Nah, di sini ini ada penjumlahan matriks A tambah B, ini berarti untuk yang pertama dia berlaku sifat komutatif. Yang kedua berarti berlaku sifat asosiatif. Ini berarti ada unsur identitas. Nah, di sini teman-teman ada buktinya. Pada saat buktikan, sini saya punya A-nya adalah AIJ, B-nya kita misalkan BIJ, C-nya adalah CIJ ya. Nah, pada saat saya punya tambah B, A tambah B di sini seperti ini ya. Kita ingat ya, A dengan B adalah bilangan real. Pada bilangan real penjumlahan berlaku sifat komutatif. Maka saya jumlahkan berdasarkan definisi. Nah, yang di dalam kan bilangan real. Nah, kalau bilangan real dia berlaku sifat komutatif, maka saya punya BIJ ditambah AIJ. Kita gunakan definisi penjumlahan matrik, maka dipisah sehingga saya punya nanti B ditambah dengan A. Kita lanjutkan untuk yang asosiatifnya sini. Pasal asosiatif di sini juga sama tapi 3 bentuk teman-teman. Jadi yang kita menggunakan nanti asosiatif di bilangan realnya. Yang matrik dulu ya. Nah, berarti kita menggunakan definisi penjumlahan matriks, maka masuk C-nya ke dalam seperti ini ya. Nah, berarti dijumlahkan ini seperti ini. Jadi dikurung. Nah, ini kan dia bilangan real. Kalau bilangan real kurungnya bisa pindah. Jadi A ditambah B ditambah C. Jadi polanya seperti itu. Maka kembali menjadi matrik A. Ini matrik A, B tambah C, berarti sini matrik A besar ditambah B dengan C. Seperti berarti berlaku sifat asosiatif. Ya. Kemudian di sini untuk yang C teman-teman coba sendiri ya. Gampang itu. Kemudian ada perkalian matrik dengan bilangan real skalar di sini ya. Jadi saya punya matrik A, isinya AIJ, berukuran M kali N dikalikan dengan alfa suatu skalar tidak nol ya. Boleh nol sih di sini, maka sifat dari alfa A dia masuk ke dalam. Jadi kalau saya punya di sini A-nya 2, maka nanti alfa A berarti 2 kali 1 2, berarti 2 4 6 8 16 14 12 10 18 0 2 4. Itu hasilnya. Nah, kayak gini. Di alfanya 2 kan? Berarti masing-masing semua komponen dalam matrik ini dikalikan dengan 2. Kita lanjutkan. Ini ada beberapa sifat dari perkalian skalar. Ini berlaku sifat apa? Sifat distributif. Kemudian sifat distributif terhadap skalarnya, asosiatif, sifat identitas dan inverse di sini. Nah, di sini teman-teman, kita buktikan ya secara sepintas AIJ BIJ. Berarti berlakulah sifat seperti ini, maka kita kembalikan alfa A tambah B, maka dengan menggunakan definisi seperti ini, berarti ini kan jadi AIJ tambah BIJ. Nah, ini kan bisa masuk ke dalam alfanya. Nah, masuk ke dalam menggunakan sifat distributif. Distributif dipisah berarti berlaku yang di atas nomor A. Kemudian sifat yang kedua juga sama teman-teman. Di sini alfa tambah beta A di sini. Nah, kita masukkan A-nya kan ini. Nah, berarti dia berlaku sifat, ini kan berarti alfa dan beta bilangan real, AIJ juga bilangan real, maka berlaku sifat distributif. Ini. Kita masuk satu-satu, sehingga saya punya dipisah dapat seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang bukti yang C, sama aja teman-teman ya. Alfa beta, berarti nanti alfa beta, alfa seperti ini. Ya, jadi beta AJ-nya dimasukkan, berarti alfa betanya bisa masuk ke dalam di situ. Oke. Tidak ada masalah di sini untuk pembuktiannya, ini sebagai wawasan aja. Yang penting teman-teman tahu
Untuk yang D, ini saya skip aja ya. Ini dia identitas, jadi kalau ada 1 dikalikan dengan matriks tidak berubah hasilnya ya. Nah, ke dalam 1 kali A, satunya bilangan real, A isinya bilangan real, maka A nya aja di sini. Seperti ini. Kemudian untuk yang E di situ, untuk yang inverse, maka saya punya ini kan seperti ini inverse-nya. Maka saya punya ini masuk ke dalam, berarti dia dapat matriks 0. Oh, berarti A itu inverse-nya minus A ya. Untuk yang berikutnya yang untuk min A tambah A juga sama analog, sehingga untuk yang E terbukti ya, terbukti di sini. Kemudian nanti ada transpose matrix berikutnya. Di transpose matrix dia merubah kolom jadi baris atau sebaliknya, baris jadi kolom. Jadi di sini teman-teman order matriksnya bisa berubah. Jadi nanti kalau tadi ukuran matriksnya M kali N, kalau sudah ditranspose dibalik jadi N kali ya. Oke. Di sini. Jadi nanti pada saat ditranspose-kan indeksnya berubah, bertukar tempat. Tadi IJ jadi JI. Oke, ini contohnya. Tadi kan berarti yang warna, lihat, perhatikan warna hitam itu kan kolom, warna biru kolom. Maka nanti pada saat ditranspose yang 123 min 197 6 min 38 itu 045 semua jadi baris seperti ini ya. Ukurannya jelas berubah ya teman-teman. Kalau dia bukan matriks persegi maka berubah ya. Ini transpose, ini sifat-sifat transpose. Nah teman-teman, ini mungkin sebagai tugas nanti dikumpul ya, diperhatikan yang bagian ini tolong dikumpulkan di grup aja ya. Pekerjaannya teman-teman foto dalam kertas ya, kelihatan di situ lah kalau hanya mau copy paste. Jadi foto dalam buku itu langsung dikirim di grup itu ya. Oke, silakan. Kemudian perkalian matriks. Nah, perkalian matriks dia secara umum tidak berlaku sifat komutatif ya. Ini ada syarat perkalian matriks yang teman-teman harus perhatikan di sini. Nah, misalkan nanti matriks itu dia punya ukuran. Nah, kalau penjumlahan tadi dua matriks besar jumlahkan dia harus punya ordo sama. Tapi kalau perkalian tidak harus sama. Kalau sama ukurannya ya, itu kita lihat ada syaratnya. Di perkalian tidak itu syaratnya. Jadi syaratnya nanti harus memenuhi kondisi di sini ya. Jadi dua matriks bisa dikalikan jika kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua, seperti ini. Jadi R dengan S sama, sehingga nanti ukuran matriksnya adalah M kali V. Ya, contoh di sini teman-teman. Nah, cara ngalikan matriks ini definisinya nggak ada, cuman kita belajar dari sini. Lihat ya. Di sini nanti ukuran matriksnya berapa kali berapa. Ini adalah ukurannya adalah berapa ini? Ini ukuran matriksnya adalah 2 kali 3. Bisa dikalikan nggak ini? Ini berarti 3 kali 4. Oke, berarti dia bisa dikalikan nanti ukuran matriksnya 2 kali 4. Berarti ukuran matriksnya adalah 2 kali 4. Oke, seperti ini. Oke. Sekarang kita cara definisikan matriks perkalian seperti apa. Ya. Teman-teman, pada saat kita mengalihkan suatu matriks, teman-teman cukup melihat hasil matriksnya, kemudian perhatikan letaknya di mana. Contoh kalau saya punya A11. A11 artinya apa di situ, teman-teman? Berarti A11 letaknya pada baris 1, kolom 1 di situ. Ya. Ini letak barisnya dia pada kolom 1. Maka nanti cara mencarinya teman-teman, kalau belum mahir ya, kalau misal masih lupa-lupa ngalikan matriks, kalau belum mahir maka cara ngalikannya lihat. Kan ini berarti A11 didapat dari baris 1 ini dari sini. Jadi satu yang depan menyatakan baris, satu yang belakang menyatakan kolom dengan kolom 1. Nah, dikalikan dengan dia di sini. Berarti logikanya kemudian langkah berikutnya apa? Urutan pertama di baris dikalikan dengan urutan pertama di kolom. Urutan kedua di baris kalikan dengan urutan kedua di kolom. Terakhir, urutan ketiga di baris kalikan dengan urutan ketiga di kolom. Nah, ini seperti ini. Berarti hasilnya 1 kali 4, 4 seperti ini. Ditambah 0
Kenapa 0? 2 kali 0 ditambah dengan 8. Berarti hasil A11 jawabannya berapa? 12 di sini. Ya, berarti 12. Oke. 12. Kalau misalkan ini, teman-teman. Ya. Kalau kita ngacak di sini ya untuk hasil ini 23. Berarti kalau 23 didapat dari, lihat 23 artinya apa? Berarti komponen ini letaknya di baris kedua, kolom ketiga. Nah, berarti kolom kedua ini berarti mengarah, baris kedua ini mengarah ke matrik pertama. Berarti didapat dari baris kedua matrik pertama. Dikalikan dengan kolom ketiga dari matrik kedua. Ini saya hapus dulu ya. Ini. Sekarang kita lihat yang di sini, teman-teman ya. Lihat sini teman-teman untuk warna ini. Lihat 23 berarti di baris kedua ini. 3 berarti di baris di kolom ke, nah berarti yang ini dikalikan. Nah, dengan ini dikalikan. Nah, berarti depan-depan, tengah-tengah, bawah-bawah ya. Berarti 2 dengan 4, 6 dengan 3, 0 dengan 5. Berarti 2 dengan 4 8, 8 ditambah 18 berarti 26. 26 di sini. Kan 2 dikalikan 4 8 ditambah 6 kali 3 18 tambah 8 berarti 26 kan. Kenapa ini adalah 0? Lanjut. 14 berarti baris ke-1 kolom ke-4 di sini. Berarti 1 dengan 3, 2 dengan 1, 4 dengan 2. Berarti 1 dengan 3 ditambah 2 5 tambah 2 5 tambah 8 berarti 13. Contoh aja ya. Jadi teman-teman pada mengalihkan itu perhatikan ininya. Nah, di sininya dia letaknya di mana. Jadi yang pertama itu mengarah ke baris di matrik awal, yang kedua mengarah kolom di matrik yang kedua, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada perkalian matrik, dia punya beberapa sifat. Dia berlaku sifat asosiatif, distributif. Tapi untuk perkalian matrik dia secara umum tidak berlaku sifat komutatif. Untuk perpangkatan hampir sama ya teman-teman. Kalau perpangkatan itu matriknya jadi A pangkat 2 berarti AA, kalau A pangkat 3 berarti A kuadrat A, dan seterusnya. Itu kalau perpangkatan. Jadi cara ngitungnya bukan per komponen dikuadratkan. Jadi ada yang gini teman-teman ya. Ada beberapa mahasiswa atau beberapa siswa yang mengerjakan. Jadi kalau saya punya misalkan 1 2 3 kayak gini. Dikuadratkan. Maka dia langsung dikuadratkan gini. Ini ngawur ya. Berarti 1 4 3 kuadrat berarti 9. Nah, kayak gini ini ngawur. Bukan gini, ini salah. Ini salah. Ya. Harus satu-satu dikalikan. Jadi kalau ini berarti yang betul adalah jadi 1, jadi pelan-pelan. Matriknya siapa, matriknya siapa, dikalikan itulah yang benar. Jadi sini 1 2 3 3 dan seterusnya. Itu kalau perpangkatan seperti itu teman-teman. Ini perkalian contohnya. Ya, contoh seperti ini. Untuk perkalian contoh soalnya seperti ini. A pangkat 2 berarti deret seperti ini. A pangkat 3 berarti seperti ini. Ini ada contoh soal. Teman-teman nanti bisa coba. Ya, silahkan dikerjakan. Bagi yang belum paham silahkan komentar. Ya. Ini ada beberapa soal. Teman-teman dilihati untuk nomor 1 dia lebih mengarah ke syarat perkalian dan penjumlahan. Nomor 2 ini dia kesamaan matriks. Nomor 3 ini dia hanya mencari komponen saja di sini. Ya, oke. Nomor ininya seperti ini. Ya. Silakan teman-teman dilihat soal-soalnya, dicobain nanti yang terakhir sampai sini. Oke. Itu dulu mungkin teman-teman dari saya. Jadi untuk kuliah ini kita coba seperti ini. Nanti silakan kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.